Karena ya itu tadi, mereka menyangka kalau saya itu teroris. Bahkan ada kayak setelah sama si security maunya, terus datang Dubai Police. Awalnya tuh kepikirannya saya tuh pengen pakai topeng kayak Slipknot. Awalnya tuh ya biar keren gitu kan. Bener. Tapi karena pada saat itu pas dilihat teh, anjir mahal gini. PC si SG Entertainment itu kena ransomware teh. Oh baiklah. Kena hack lah gitu, ada di hack orang yang minta tebusan $980 buat ngebuka lagi file-file semuanya. Kebayangin itu ada 50 lagu. Pengen ngasih tahu ke orang-orang bahwa musik Sunda itu bisa kayak mau dibikin apapun tuh bisa gitu. Kayak nanti ada beberapa single saya berbahasa Sunda tapi musiknya trap. Jadi ketika ibaratnya gini, ketika kamu punya mimpi yang besar, ya modal kamu harus besar juga, bener nggak? You take what you give. Hai teman-teman semuanya, balik lagi di video kali ini dengan obrolan yang sangat luar biasa sekali dan istimewa karena bakal ngobrol banyak sama salah satu musisi yang terkenal banget sebagai rapper di tanah Pasundan. Rontama Yusi is back dan langsung aja kita panggil, ini dia Asep Balon. Kumaha Dara Rama, alhamdulillah ya. Walaupun di era pandemik ini kita masih melihat semangatnya Mang Asep Balon. Masih berkarya di musik, bisnis atau lagi mempersiapkan apa? Musik sih teh. Musik ya? Tetap di musik sih. Tetap di musik. Karena meskipun pandemi, kalau kata si Mang Iya itu, yang bertahan itu yang bergerak. Nah itu. kita harus terus gerak gitu. Kita harus terus bergerak. Jadi kalau kata orang Sunda mah kita menolak cicing. Ya, harus bergerak. Menolak cicing. Gitu. Tapi penasaran ya buat saya dan mungkin teman-teman di sana, kenapa harus Asep Balon? Kalau Asep Balon, filosofiannya mah, jadi Asep itu kan identik sama orang Sunda teh. Oke. Asep itu identik sama orang Sunda, sedangkan balon itu pas waktu itu saya mengingat nama balon itu adalah balon yang terbang ke balon gas gitu. Oh, Balon gas baik. gitu. Jadi Asep Balon itu orang Sunda yang terbang setinggi-tingginya. Oh, punya mimpi yang tinggi gitu, cita-cita yang setinggi langit gitu kurang ya. lebih seperti itulah. Baik. Tapi nama aslinya siapa ya? Nama aslinya mah Ji Changwook. Nggak boleh disebut nih kayaknya di sini nama aslinya. Enggak teh. Emang nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tapi aku pernah dapat bocoran sih. Boleh disebut paling depannya doang nggak? Nggak boleh. Oh nggak boleh juga. Boleh. Tapi pada tahu kayak di search Facebook. Oh Facebooknya masih ya? Nanti ya. Tit gitu ya. Oh ini yang misterius sekali ini ya. Salah satu musisi yang masih menyembunyikan identitas pribadinya. Ya. Tapi kalau ngelihat sendiri nih, secara personal branding Mang Asep Balon ini dapat banget gitu dengan karakter, stylenya gitu. Wah. Emang sengaja disetting, direncanakan, disengaja atau bagaimana sebenarnya kayak gini? Kalau ini mah, kalau topeng mah emang disetting ya, emang dari awal pun nggak mau ada yang tahu gitu si orang aslinya siapa gitu. Tapi kalau baju, celana yang lain mah karena enggak sih teh. Enggak sih. Jadi maksudnya pertama kali aing harus kieu itu memang keideannya gimana awalnya Mang Asep? awalnya tuh kepikirannya saya tuh pengen pakai topeng kayak Slipknot. Wow, Awalnya tuh ya biar keren gitu kan. Bener. Tapi karena pada saat itu pas dilihat teh, anjir mahal gini. Ya. Mahal gini gitu pada saat itu teh. Jadi aduh gimana ya, tapi pengen tetap tertutup gitu pada saat itu karena si buff ini yang ada gitu. Saya pakai buff lah, terus pakai helm juga kan, pakai helm. Itu juga sebenarnya nggak sengaja karena ada salah satu tim si SG Entertainment itu yang kerja di PLN teh waktu itu. Nah, itu teh helm PLN sebenarnya mah ini teh. Oh, oke. Helm yang kuning suka saya pakai teh helm PLN sebenarnya. Adanya itu dipakai lah. Iya, langsung pakai aja yang ada gitu, pakai kacamata, pakai buff. Itu tuh sebenarnya kayak awalnya tuh itu mah cuman buat awalnya doang gitu, nanti mah pengen pakai topeng gitu. Tapi karena
udah terlanjur jadi orang teh taunya oh pakai buff, pakai kacamata, pakai helm bangunan itu Asep Balon gitu. Jadi oh ya udah gini aja sampai sekarang. Oh, jadi malah ke bawah akhirnya Iya, terus. Oh, jadi oke. ketika ada yang nawarin bahkan beberapa kali, Sep mau nggak ini pakai topeng ini gitu, saya bikin topeng nih gini. Justru kalau pakai topeng itu jadi bukan Asep Balon gitu. Oh, Gitu. Asep Balon mah pakai buff, pakai kacamata hitam. Iya, Gitu. tapi nggak takut dikira teroris atau pernah ada kejadian, ada polisi mungkin kenapa gimana itu gimana? Pernah nggak ada kejadian gitu? Yang Sep? lebih mengerikannya itu pas di Dubai. Oh serius kejadian? Iya. Oke, baik. Itu serem sih Dubai ya, international police. Pas di Dubai teh, alhamdulillah waktu itu kan ya ada kesempatan buat main di sana gitu. Nah pas udah beres manggung sih, waktu itu udah beres manggung, besoknya kita tuh main-main kan, pengen main-main gitu. Akhirnya mainlah ke Dubai Mall. Oke. Ke Dubai Mall, main ke Dubai Mall. Emang sebenarnya di sana tuh awal masalahnya satu sebenarnya kalau masih dengan begini berarti enggak, ya? Teh. Oh, Enggak. oke. Jadi ada beberapa tim di Dubai itu ada yang tahu saya karena ribet juga teh kalau terusan iya, gini. benar. Gitu. Ada beberapa 3 orang waktu itu dibuka dulu. Tapi pas mau bikin vlog di Dubai Mall, saya pakailah, pakai gitu. Saya pakai GoPro kan karena sebenarnya kamera besar itu nggak boleh di Dubai Mall, minimal HP. Kirain saya GoPro juga boleh, udah kecil kan. Nah pas baru saya beberapa kata gitu, tiba-tiba disamperin sama 2 orang jakung badag, pakai jas, pakai dasi gitu kayak FBI teh. Iya benar, dikira mungkin gitu, ini jaringan Al-Qaeda nih nyasar di Dubai. Awalnya si mereka itu security mall-nya dibawa lah. Wah saya benar-benar diinterogasi. Pokoknya dari jam kalau di sini tuh jam 4 sorean sampai jam 8 malam baru keluar. Oh lumayan juga ya 4 jam. Karena ya itu tadi mereka menyangka kalau saya itu teroris. Bahkan ada kayak setelah sama si security mall-nya terus datang Dubai Police. Oh iya. Dan pertanyaannya teh tiap ada 3 polisi yang nanyanya beda-beda teh. Jadi tapi pertanyaannya sama. Pertanyaannya sama. Kamu siapa? Kamu dari mana? Kenapa di topeng gitu? Pertanyaan sama, tapi mungkin ngetes konsistensi jawaban saya. Oh iya benar. Akhirnya, tapi alhamdulillahnya bisa keluar jam 8 malam. Tapi jadi ulin. Oh iya benar pajak tadi kata polisi. Jadi kakurung didinya. Gitu. Tapi itu kalau didokumentasikan, viral kayaknya loh di YouTube. Iya sih. Tapi waktu itu boro-boro sempet ngerekam teh saya sian di bui. Oh iya benar ya. Dan ternyata kejadian juga itu ya. Itu sempet. Wah luar biasa. Tapi kalau kita tahu ini kan Asep Balon tuh ya udah banyak lah beberapa karya yang udah dihasilkan dan bahkan sangat kental sekali dengan rapper Tanah Pasundan, bahasa-bahasa Sunda kasarnya yang melekat banget gitu. Nah itu awalnya gimana? Karena kan sempat ada baca artikel kalian pernah tergabung di dalam komunitas Majatribe atau apa itu sebenarnya? Majatribe itu sebenarnya bukan komunitas. Bukan komunitas. Jadi Majatribe itu adalah grup hip hop yang saya bentuk sama si Aoi waktu itu. Oke, gimana? Kita berdua bikin Majatribe 9 orang yang isinya. Kalau komunitasnya itu lebih ke si SG Entertainment-nya yang tadi. Oh, Jadi si Majatribe pun itu unit grup hip hop yang di bawah payung si SG Entertainment. Oke, berarti gitu. Sebelum kita ngobrolin Majatribe nih, SG Entertainment sendiri kita pengen tahu. SG ini apa singkatannya sebenarnya? SG itu Surabi Gelo. Gelo. Oke. Kira apa tuh SG Singapore Entertainment gitu atau gitu, gimana? Keren gitu ya bahasa Iya Inggris. benar. Karena gini gimana ceritanya? Jadi ini buat yang belum tahu juga kalau si SG Entertainment ini berawal dari satu orang tukang surabi. Oke. Tukang surabi itu pasti tahu merenya orang Bandung mah gitu, muntah apa namanya gitu. Tukang surabi tapi ya memang dia tuh sangat emang passionnya di musik, suka banget bikin lagu gitu. Oke. Dia tuh bikin satu warung gitu, bukan warung sih lebih ke jongko surabi gitu waktu itu teh di Majalaya teh. Dan setiap ada penyanyi yang datang ke beli surabi itu sama si Emang ini ditawarin lagu. Karena punya banyak lagu. Iya benar. benar. Banyak lagu ditawarin. Misalkan ada penyanyi dari mana, misalkan orang Cipare atau orang Majalaya yang dia tahu kalau orang itu teh penyanyi gitu. Ditawarin gitu, mau nggak nih bawain lagu saya? Sok nggak apa-apa, nggak usah mikirin uang.
Oke. Tahu-tahu rekaman aja gitu. Jadi karena dia punya cita-cita pengen berkarya di musik gitu. Tapi nggak ada yang mau teh. Kebetulannya nggak ada yang mau Nggak ada dari yang mau. puluhan yang Iya, lewat. bahkan 10 Oke. lebih. Bahkan sampai sekarang tuh ya kalau saya main kemana gitu kalau di mobil, dia tuh suka muterin lagu-lagu yang dulu Oke. kayak Lon, iya Baseta, lagu iya ditolak ku si A, ku si B. Lagu iya masih ada tuh file-filenya tuh. Oke. Iya. Sampai akhirnya ketemu sama si Aoi sama saya. Jadi kita berdua adalah orang yang pertama hayu gitu. Yang mau akhirnya. Oke. Kalau saya sih lebih ke karena pada saat itu teh saya kan dulu penyiar juga teh. Oh, baik. Penyiar radio, gitu, suka MC juga Iya. gitu. Cuman ya emang nggak inilah gitu. Nggak ini sebenarnya ada Maksud hati pengen meneruskan gitu, tapi passionnya ternyata bukan di situ. Iya. Dan pada saat itu ketemu sama si Emang dan saya tuh ngerasa karena waktu itu bisa dibilang kalau misalkan ngomongin kehidupan teh hidup teh bener-bener kayak ngerasa saya tuh sampai ada detik dimana saya teh hidup teh buat apa ya gitu, kayak bangun tidur, orang lain mah kan kuliah, kalau saya mah enggak gitu karena ya SMA gitu balik gitu kuliah gitu kan, aduh karunya gitu kasihan orang tua gitu. Makanya waktu itu teh saya sempat kerja di pabrik gitu, 1 tahun di pabrik, tapi ada satu kejadian yang saya ngobrol sama satu operator di pabriknya. Oke. Mang udah berapa lama di sini? Kata si Mangnya 25 tahun sana deh. Cis 25 tahun. Nah itu titik dimana saya wah orang kudu keluar, orang mambung 25 tahun lagi gitu, masih tetap di sana gitu karena pada saat itu saya ngerasa saya bisa gitu, punya mimpi yang besar gitu, pengen nyenengin orang tua gitu, pengen kayak Agung Podomoro gitu, kayak Raya gitu. Ya. Akhirnya saya keluar dari ketemulah sama si Mang Surabigelo gitu ya. Ketemu. Nah, kenapa saya mau tuh pada saat itu karena kalau lebaynya mah teh di saat orang lain teh kayak bahkan saya tuh dulu waktu itu sempat ketemu keluarga aja, kalau kumpul keluarga besar teh malu. Oh, karena jadi ada di titik itu juga ya. Karena kuliah teu gawe keluar gitu. Di saat yang lain kan ada yang jadi polisi, ada yang kuliah, malu aja gitu. Iya. Ya gitu kalau kumpul keluarga gitu. Tapi akhirnya pas ketemu sama si Imang si Surabigelo, justru dia tuh kayak yang percaya 100% gitu kalau saya teh bisa gitu. Oke. Bahkan pada saat itu saya ngerasa kalau saya teh nggak bisa. Dan anehnya, nah iya batur percaya ke saya gitu. Iya. Makanya ya udah ayo jalan aja gitu. Gitu sih awalnya. Pertama kalinya akhirnya tercetus SG gitu Entertainment. ya. Itu setelah kita ngobrol, ketemu gitu. Saya, Aoi, si Mang SG, terus kita hadir di sana. Setelah bertiga ngumpul, barulah saya sama si Oi berinisiatif untuk bikin satu grup hip hop namanya Majatrai. Oh, oke. Gitu. Iya. Berarti awalnya mah bukan Surabigelo Entertainment enggak ya, langsung SG begitu dipilih. Kan biar keren. Iya. Orang memikirkan Singapore, emang. Exactly. I know sekarang udah jelas, Gitu, udah diceritain tadi ya. Jadi SG itu berawal dari tukang surabi. Nah, Tukang surabi yang gelo. benar. Karena kalau nggak gelo, ya mau akal musik teh. Udah sih. pasti dagang surabi. Itu maksud inti percakapan hari ini ya. Terus habis SG Entertainment masuklah ke Majatrai. Iya. Itu berarti rilis karya pertama tahun berapa? Rilis karya pertama itu 2017 kalau saya. 2017. Kalau saya Palon itu 2017 bulan Juli kalau nggak salah. Juli 2017 itu yang akan terusia. Oh, Iya. iya. Kalau kita ngelihat beberapa lirik-liriknya kan memang Sunda kasar Iya. ya, Mang. Itu memang sengaja dibikin gitu atau memang ada dendam pribadi tentang apa di kehidupan sehari-hari akhirnya dituangkanlah di lagu itu Iya. atau gimana sebenarnya? Karena sebenarnya Mbak, dulu teh nggak ada ekspektasi buat lagu itu teh atau lagu saya teh bisa didengar jangankan jutaan gitu teh untuk sampai kayak saya bisa nggak ya 5.000 viewers aja deh gitu atau 1.000 aja. Nggak yakin gitu, makanya emang benar-benar pada saat bikin lagu Akan Takusia teh nggak berpikir kalau misalkan kayak oh itu tuh lagu bakal denger sama anak kecil dan lain-lain gitu. Makanya emang agak-agak bisa dibilang eksplisit lah gitu ya, frontal gitu. Karena ya nggak berekspektasi ke sana gitu, tapi pas ke sana ya pada akhirnya
ya gimana lagi ya, kalau menurut saya mah musik itu atau karya itu adalah media untuk kita bicara sesuatu gitu. Jadi kalau ngomongin kasar atau enggak sebenarnya kalau kata si Babeh Budi Dalton mah ada karya seni mah batasanna cenah. Ya, Jadi benar. mau itu bahkan kayak sebutlah kayak kemarin Mawang aja. Ketika dia nyanyi seperti itu gitu. Ya itu karya seni gitu. Nggak ada batasan. Oh, kalau lagu itu harus bisa dimengerti. Enggak gitu. Benar enggak teh? Iya, benar. Nah, begitupun kalau menurut saya dengan apa yang namanya bahasa kasar itu. Karena kalau saya sih nganggapnya kayak sebenarnya itu bahasa sehari-hari gitu. Cuman memang bahasa sehari-hari yang dipergunakan hanya untuk teman dekat. Gitu teh. Berarti apa ya, maksudnya itu tuh dibuat tanpa konsep yang memang pernah disiapkan gitu terlebih dahulu enggak ya? Atau memang itu iseng aja bikin? Iseng sih, cuman iseng. Memang kalau cerita tentang lagunya emang saya yakin 90% yang orang juga pasti ngalamin yang namanya apalagi cowok gitu. Ditukung sama teman sendiri gitu. Oh, iya itu adalah pengalaman asmara di antara para wanita dan laki-laki pada umumnya gitu ya. Dan kebetulan saya juga pernah mengalaminya jadi. Oh gitu. Oke. Jadi cerita kena tikung tuh. Bener teh. Pokoknya mah lagu saya mah karena menurut saya yang paling penting di dalam sebuah lagu itu kejujuran teh. Maksudnya gini, kayak saya mau nyeritain lagu apa nih? Kayak misalkan kalau saya disuruh misalkan bikin lagu tentang politik. Kalau saya nggak ngerti, nggak nyampe itu. Saya nggak mau gitu. Ya. Saya hanya membuat sesuatu yang saya pahami atau kalau misalkan tentang cinta pun yang pernah saya alamin gitu. Jadi kebanyakan pasti pengalaman pribadi Mang Asep ya. Pasti. Oh, tapi itu pacarnya ditukung sama SG Entertainment enggak? Aman ya. Teman-teman SG aman ya. Kirain ya ditikung sama teman sendiri. Tapi pernah kejadian gitu. Nah, kalau kita ngomongin genre sendiri kan Asep Balon ini semi hip hop gitu ya. Biasanya kalau semi hip hop ataupun itu hip hop pasti biasanya orang berpikir berkaitan sama glamoritas, terus video klipnya yang kemewahan gitu. Tapi ini justru si Asep Balon ini memutarbalikan semua konsep itu, jadi lebih ke sederhana. Kenapa? Kenapa harus begitu gitu? Yang pertama balik lagi itu nyambung kayak sama yang tadi saya bilang kejujuran teh. Kejujuran itu kayak ketika mau itu lagunya, mau itu video klipnya gitu. Makanya ketika saya bikin video klip, ya ketika orang lain memang betul hip hop itu salah satu memang identik dengan yang namanya glamor gitu ya. Iya, betul. Wah, Ferrari, helikopter, wah, cewek gitu kan. Nah, tapi kadang justru teh banyak video klip seperti itu yang kayak di mobil mewah gitu. Mobilnya teh menang nyewa. Oh, iya sih benar. Buat apa gitu maksud saya teh? Ceker naon gitu. Makanya saya ya seadanya aja gitu, kayak video klip pertama yang akan tak usia saya kan naik motor bebek gitu, motor bebek zaman baheula gitu. Anu geus eueuh reman gitu, tapi ya memang pada situ motornya ada itu. Ya udah pakai aja gitu. Terus ketika memang kalau yang single kedua saya itu yang Mending Jomblo itu memang sengaja pengen nabrak itu. Jadi pengen nabrak ketika rapper tuh mewah ya, rapper itu keren ya. Saya bikin video lirik yang Mending Jomblo itu di atas Delman. Jadi ketika yang lain di Ferrari gitu, yang lain di Lambo, saya mah di Karetek gitu. Di Delman, apalagi kan Majalaya itu masih ada teh sampai sekarang. Kuda-kuda itu masih ada. Jadi sengaja memang membuat si hip hopnya ini berbeda sama yang fakta yang biasanya sering dikerjakan sama musisi lain gitu ya. Betul. Tapi selama pencapaian Mang Asep sendiri kan ini dalam berkarir musik sendiri udah lebih dari 5 tahun ya? Lebih? 4 tahunan lah, 4 tahun lebih ini. Pencapaian apa yang sudah terwujud dari Mang Asep Balon selama ini? Kalau pencapaian menurut saya pribadi ya di industri musiknya sendiri. Kalau menurut saya mah ada banyak sih. Dari yang kecil sampai yang ada juga yang pencapaian yang belum masih pengen saya kejar. Kalau yang udah tuh kayak dari dulu saya selalu bermimpi kayak, karena saya tuh dulu anak acara banget teh. Anak acara banget gitu. Makanya ketika saya ngelihat salah satu event Helprin aja misalkan, itu pengen banget gitu. Dari 2016 tuh kadang suka mimpi gitu kak, irahannya orang manggung di Helprin gitu juga, tapi nggak ada yang percaya gitu. Kayak teman-teman saya rek manggung di Helprin ku makan mana mah
bahasa Sunda kan mana mah hip hop gitu kan, Helprin mah identik dengan metal gitu kan. Tapi pada kenyataannya alhamdulillah itu bisa kewujud gitu. Tiba-tiba 2019 diundang di Helprin United Day. Tapi saya asa ngimpi, sebenarnya ini bisa oge-nya gitu. Kirain teh ternyata jalannya tuh dari mana aja gitu. Terus selain itu kayak salah satu achievement saya sendiri, saya pribadi gitu, ketika saya bisa manggung di luar Indonesia. Itu juga salah satu keinginan saya ketika saya tuh sama anak-anak tuh kalau lagi ngumpul tuh suka ngehayal, suka bercanda-bercanda gitu. Suka bercanda-bercanda, dan ketika ditanya apa salah satu keinginan misalkan, dan salah satu keinginan saya itu ya bisa manggung di luar negeri. Salah satu keinginan saya gitu pada saat itu. Dan alhamdulillah bisa. Kemarin bisa ke Jepang, alhamdulillah. Terus tiba-tiba ada undangan dari Dubai juga gitu. Itu nyangka sebenarnya. Padahal saya berbahasa Sunda gitu, kebanyakan lagunya. Berarti ketemu Kapten Tsubasa di sana ya, di Jepang ya. Ketemu Kapten ya. Tsubasa, Kakek Sugiono. Luar biasa Anda pengalamannya sampai ke Kakek Sugiono. Ameri Ichinose. Tit. Pencapaian yang sangat istimewa sekali. Nanti pasti akan disusul dengan pencapaian-pencapaian selanjutnya amin. Gitu kan. Karena kalau musisi pasti punya tugas untuk membuat sebuah karya. Dan kalau boleh tahu nih, berarti karya yang sudah dihasilkan Mang Asep Balon sampai sekarang berarti udah berapa? Sampai sekarang itu ada, kalau kolaborasi ya, kalau dihitung sama yang beberapa kolaborasi, kurang lebih 30 lebih sih, 32 lah. Tapi kalau yang sendiri, maksudnya yang emang lagu si Asep Balonnya sendiri gitu, itu baru kayak 8 atau 9. Baik. Jadi dalam rentang waktu kurang lebih 4 tahun nih, kurang lebih 30 ya kalau sama yang kolaborasi. Gitu. Nah, dalam berproses gitu kan, membuat sebuah karya, terus melakukan tugasnya sebagai seorang musisi gitu kan, Mang Asep mengalami transformasi kehidupan gitu ya. Betul. Nah, pada waktu itu pernah nggak ada cibiran dari orang-orang terdekatnya Mang Asep tentang karyanya Mang Asep, tentang seorang public figurnya Mang Asep gitu, itu gimana? Wah, kalau itu mah pas transformasi itu mah benar-benar kayak, justru saya mah berani bilang kalau saya alhamdulillah bisa ada di titik yang sekarang ini adalah karena itu. Karena banyak orang-orang, karena kalau saya itu kayak kalau misalkan orang lain mah motivatornya mungkin Mario Teguh gitu atau Tiara Sabesari gitu. Iya, benar. Mang. Hai, Kang Firsa. Tapi kalau saya mah justru menurut saya motivator yang paling hebat itu adalah ya orang-orang yang meragukan, orang-orang yang nyindir lah atau yang mencibir lah. Justru itu buat saya mah itu yang bikin saya semangat teh. Jadi misalkan kalau ketika saya bikin lagu nih, misalkan lagi datang malas nih teh, lagi datang malas gitu, harus nulis lirik atau harus take vokal gitu. Saya mah selalu mengingat omongan-omongan orang-orang tersebut gitu. Jadi, ayolah gitu, gas gitu. Pasti bisa gitu ya. Iya. Tapi kayak dibilang kampungan, dibilang wah musik receh. Wah, banyak lah. Gitu sih. Pasti yang paling diingat banget waktu itu apa, Mang Asep? Ada pernah ngomong orang lain ke Mang Asep apa yang rada banget dan emang nggak bisa dilupain? Banyak sih, tapi salah satunya itu yang saya ingat itu ada orang yang bilang kayak gini. Pas lagu saya baru rilis tuh yang akan terus ya. Ada orang yang bilang kayak, wah, dia mah bentar lagi juga hilang. Saya tamah trip to Norman, karena maksudnya kayak, saya tamah viral unggul misalkan eta hiji nggak saya tamah nggak leungit gitu. Itu salah satunya gitu. Terus ada juga yang kayak, ya itu yang bilang kampungan, yang bilang banyak sih teh. Itu so deep sih, dalam banget ya. Tapi justru mereka, saya mah berterima kasih. Berterima kasih karena apa ya? Karena itu yang justru bikin saya semangat buat terus bikin sesuatu yang ketika mereka cuman ngomong gitu, wah dia mah A, dia mah B, ya masa bodoh gitu. Saya mah bikin aja terus gitu. Iya, karena kalau ngelihat hal tersebut kita nggak fight ya akan begitu saja kalah sama orang yang membuli kita gitu kan.
Karena waktu itu kalau kita ngelihat perkembangan Majatrap gitu sampai yang sekarang Mang Asep Balon itu kan apa ya, bisa dikatakan dari media sosial ke panggung profesional. Betul. Nah, pada waktu itu Mang Asep sendiri menciptakan beberapa lirik-lirik lagu itu sendiri atau memang barengan? Kalau beberapa lagu itu kayak misalkan Hakan Takusia. Hakan Takusia itu lirik rapnya itu saya semuanya. Oh, oke. Tapi pas di lirik chorusnya sama si Mang Surabigelo. Oh. Iya, yang Hakan Takusia itu chorusnya. Tapi kebanyakan kalau lirik rapnya sih saya pasti. Lirik semuanya kebanyakan lagu berarti Mang Asep langsung. Lirik rapnya. Rapnya gitu, lirik rapnya saya 100%. Oh, oke. Jadi sampai sekarang pun lirik dipegang ke Mang Asep juga? Iya. Oke. Gitu. Kan biasanya suka ada yang beberapa lirik diserahkan kepada orang lain, jadi ada revisi apa segala macam. Paling kalau chorus, kayak yang bagian nyanyinya nih. Kalau yang bagian nyanyinya kadang suka sama siapa gitu. Ada lagu yang kayak sama si Surabigelo, kayak tadi Hakan Takusia, terus Mening Jomblo juga kayak, ya orang boga chorusnya ya. Saya punya chorusnya nih. Mana isian rapnya gitu. Saya ngisi rapnya, lirik rapnya gitu, lirik rapnya. Dia ngisi yang apa dari chorusnya. Iya. Gitu paling. Jadi saling lah ya, saling gitu kan. Tapi ada beberapa juga yang beberapa lagu yang saya 100% liriknya ada. Oke. Pernah membaca sebuah artikel gitu kan, maksudnya kalau di sini kita ngelihat Mang Asep Balon tuh multi talenta. Kenapa bisa gitu? Kita bisa melihat beliau musisi, jago nulis lirik lagu, pinter komedi gitu kan, kadang-kadang humor gitu segala macam. Pasti orang jadi terhibur. Tapi di sisi lain justru Mang Asep tuh pengen mengenalkan seorang Asep Balon sebagai manusia. Betul. Nah, ini sebenarnya apa makna di balik artikel itu gitu? Nah, justru itu yang emang keresahan saya juga sebenarnya. Maksudnya gini, yang namanya manusia itu pasti tidak selalu senang, bener nggak? Pasti yang namanya manusia itu ada hitamnya, ada putihnya, ada senangnya, ada sedihnya, selalu berpasang-pasangan gitu. Nah, ketika saya si Asep Balon misalkan merilis lagu-lagu kayak Hakan Takusia, terus Dadas, terus saya juga pengen menyampaikan sisi lain dari, meskipun emang itu diri saya emang betul gitu, tapi ada juga diri saya yang lain yang pengen saya keluarin gitu. Kayak misalkan salah satu contohnya kayak di lagu-lagu Majatrap itu saya nggak berbahasa Sunda, saya nggak bercanda teh. Nanti bisa dicek, ada beberapa, baru 2 single sih kalau Majatrap itu ada. Yang terakhir tuh namanya Takkan Terhenti. Itu benar-benar serius gitu, benar-benar sisi lain dari si Asep Balon. Nah, maksudnya pengen dikenal sebagai manusia itu ya, saya bukan manusia yang harus komedi terus gitu, bisa menghibur terus yang gitu harus ya, ketawa-ketawa terus gitu, tapi ada sisi lainnya juga gitu. Kayak ketika kalau di lirik saya itu ada di lirik saya yang waktu itu pernah ngisi kayak ikut, bukan battle sih, kayak kompetisi terus gitu, nulis rap gitu. Ada gini, jangan hanya lihat dari satu sisi saja, karena jika surga nyata, maka neraka pun ada. Gitu. Jadi ketika orang bisa ketawa, pasti orang bisa nangis juga gitu. Makanya saya kenapa pengen dilihat sebagai manusia tuh, maksudnya saya punya banyak sisi gitu. Kayak lagu kemarin ada lagu Ibu juga gitu kan, maksudnya kayak sebangsat-bangsatnya si Asep Balon nyah ada kainung nama gitu tah. Gitu, ibu mah tetap nomor 1 gitu. Iya, benar. Makanya ya itu teh, maksudnya saya pengen dikenal sebagai manusia itu bukan hanya Asep Balon yang komedi aja gitu, bukan Asep Balon yang A saja atau B saja, tapi banyak sisi lain yang bisa dieksplor gitu. Nah, kayak gitu. Gue juga baru tahu nih, ternyata beliau begini ya. Karena kalau ngeliat sekilas kan, oh iya gitu. Maksudnya beliau sebagai public figure, musisi, terus banyak fans segala macam gitu. Ternyata punya pandangan hidup yang luar biasa seperti ini. Ya, tepuk tangan. Harus menghormati seorang ibu, itu pasti. Senakal-nakalnya beliau, yang jago mabar, zaman SMA ya. Tapi balik lagi kalau kita ngelihat tentang waktu karir musik Mang Asep Balon gitu ya, hampir 4 tahun gini. Ilmu musik sama ilmu hidup barengan atau ada yang lebih mendominasi? Nah, wah si teh hebat. Iya, harus dijawab ya. Kita pengen tahu nih. Karena selama 4 tahun saya mulai berkarir di musik gitu sama teman-teman CSJ Entertainment dari 2016. Kalau menurut saya pribadi justru bukan berarti tidak ada ilmu musiknya, ada ilmu musiknya pasti gitu. Kita setiap hari belajar gitu. Tapi menurut saya
saya itu jauh lebih banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran atau ilmu-ilmu tentang kehidupan selama 4 tahun berkarir di musik sama teman-teman atau sama anak-anak si SG Entertainment ini, tentang bagaimana caranya kayak ketika teman kita, kesuksesan teman kita itu adalah kesuksesan kita juga. Ketika sebutlah pencapaian si SG Entertainment itu pencapaian saya juga, pencapaian saya, pencapaian si SG juga. Ketika misalkan Mang Fiksi kemarin dapat gold play button, saya mau jujur saya ikut bangga gitu, seneng gitu. Karena kan ada aja orang yang kayak ketika temannya dapat sesuatu malah jadi iri gitu, jadi pasti dengki di belakang diem-diem ya. Dan kayak ada salah satu lagu yang saya bikin itu juga jauh sih dari karakter si Asep Balonnya sendiri. Ada judulnya Tak Bisa Sendiri, nanti bisa dicek juga. Jadi lagu Tak Bisa Sendiri itu adalah lagu yang saya bikin itu spesial buat si Mang Surabigelo tadi, orang yang pertama ngajak saya bermusik gitu, orang yang pertama nolongin saya gitu. Nah di Tak Bisa Sendiri itu kurang lebih ya saya bilang kalau kita ini hidup nggak bisa sendirian, kita itu makhluk sosial gitu. Bener nggak teh? Iya betul. Kayak sebutlah siapa sok Valentino Rossi atau Lionel Messi, sakumaha jago Lionel Messi, lamun sorangan tong ngelawan Madrid, ngelawan Persigar Garut ge bisa kalah teh. Kalau sendirian ya, gitu. Betul. Atau Valentino Rossi misalkan kalau nggak ada tukang nyerpis kabulator misalkan. Benar. Atau nggak ada ininya nggak akan bisa. Kita tuh hidup nggak akan bisa sendiri gitu. Iya. Nah itu banyak pelajaran sih yang saya dapat dari sana, kebersamaannya gitu, ketika benar-benar kayak salingnya itu tadi saling gitu, ketika saya butuh mereka ada, ketika mereka butuh saya ada gitu. Ya. Banyak banget pelajarannya sih. Ya, karena kalau kita ngelihat kan mungkin di SG Entertainment juga ini banyak kepala gitu ya, dengan visi dan pandangan yang berbeda-beda. Benar. Tapi sampai pencapaian 4 tahun ini masih bisa solid, masih bisa berjalan dengan lancar gitu kan. Itu kan artinya berarti di dalamnya sudah kuat pondasinya gitu kan. Ini yang mungkin teman-teman gak banyak tahu, di belakang layar seorang Asep Balon tuh banyak tim yang bekerja sama gitu. Karena makanya saya berani bilang gitu, kalau saya nggak ada anak-anak, saya bahkan mungkin baru 2 langkah juga kasarnya di musik gitu ya, baru 2 langkah juga udah saya jatuh gitu. Tapi karena saya punya tim yang sangat luar biasa, punya teman-teman yang sangat suportif, punya teman-teman yang baik itu talent di SG Entertainment, baik itu tim gitu, baik itu kru, itu benar-benar karena kita tuh kayak di Majalaya nih. Sebelumnya terima kasih juga buat Teh Ayu udah mau datang jauh-jauh ke Majalaya. Aku sampai di Majalaya. Jadi seperti yang Teteh lihat sendiri gitu di sini, ya kita kadang saya juga beberapa hari nginep di sini. Jadi benar-benar bukan hanya tentang musik aja, tapi tentang sharing. Kayak saya juga selalu ke anak-anak teh, sok kalau kamu punya masalah, mau itu tentang musik, mau itu tentang kehidupan, mau itu personal pun, kalau pengen cerita gitu. Kadang sampai subuh nyerita, curhat, terus kita bareng-bareng nyari solusinya gitu sih. Jadi udah ada support sistemnya ke teman-teman yang lain ya. Kan buktinya sudah terlihat nih ya. Nih ya, ini support system yang bagus luar biasa. Jadi bisa terwujud semuanya gitu. Tapi kalau boleh tahu di SG Entertainment berarti berapa talent? Sekarang itu kalau di total tuh ada sekitar 14 talent. 14 talent? Ya, 14 talent itu termasuk saya gitu ya. Ada yang rap, ada yang DJ, ada yang DJ koplo ada juga. Terus ada penyanyi pop, ada yang sedikit jazz, banyak sih macam-macam. Oh, MC belum ada kayaknya ya? Iya, belum ada MC. Berapa ya? Berapa persen ya? Nanti bisa kita omongin di belakang layar. Tuh, luar biasa ya. Tapi kalau ngelihat ini kan Mas Asep Balon bersama tim gitu sudah mempersiapkan beberapa progres di 2021 gitu, walaupun pandemik gitu. Nah, apa yang sedang dipersiapkan di luar mungkin yang tadi sudah disebutkan di awal cerita kita? Ada banyak sih sebenarnya kalau untuk si progres personal si Asep Balon sendiri. Itu sebenarnya lagi nyiapin album, full album pertama. Ada isinya 12 lagu. Terus di luar itu ada kurang lebih 6 atau 5 single lagi yang seharusnya sih dirilis dalam waktu dekat.
Tapi karena kemarin tuh kita dapat satu ujian lah mungkin ya, karena PC si SG Entertainment itu kena ransomware teh. Oh baiklah. Kena hack lah gitu, ada di hack orang yang minta tebusan $980 buat ngebuka lagi file-file semuanya. Kebayangin itu ada 50 lagu yang belum dirilis, lagu anak-anak semua gitu. Tapi ya mau gimana lagi ya? Benar. Gitu. Mungkin ya justru ini ini adalah poin pentingnya kalau menurut saya. Fase pentingnya sekarang justru. Ya. Antara kita mau nyerah atau mau tetap jalan terus. Kalau saya mau jalan terus. Jalan terus, bikin lagi mulai dari nol berarti ya. Iya. Nah tadi si 5 lagu ini bocorannya masih bertemakan apa? Kehidupan sehari-hari atau kritik politik atau apa? Lingkungan atau apa? Kalau ini lingkungan bisa dibilang sosial lah. Ya. Masalah sosial lah bisa dibilang gitu. Terus ada juga yang kayak, karena saya teh suka emang, apalagi di album ini juga memang banyak eksperimentalnya teh, banyak eksperimennya gitu. Kayak saya ngajak beberapa musisi yang udah jelas lintas genre, lintas genre gitu, yang misalkan kayak kemarin tuh saya berkolaborasi sama si Anisan Ports, yang beliau dikenal dengan apa ya, gitaris blues mungkin ya. Betul. Pokoknya udah jago pisan. Iya betul, Anisan Ports mah. Nah jadi gimana caranya nih biar musiknya si Anisan dan musik saya dan itu bisa ketika ketemu bakal jadi kayak gimana nih gitu. Jadi pengen bereksperimen aja gitu. Terus ada beberapa juga kolaborasi lain dengan genre-genre yang lain gitu. Iya, tapi ada beberapa bahasa Sunda, beberapa bahasa Indonesia juga. Tapi masih ada asmara menikung teman ada? Udah enggak? Kayaknya udah enggak sih. Udah enggak ya. Sekarang udah baik-baik aja ya. Tapi mungkin saya bisa suggest kan Mang Asep nge-rap bahasa Sunda. Ini dikolaborasikan dengan bahasa Jawa. Nah, itu salah satu. Kita tuh ini udah pernah saya umumin di sosmed saya juga sih sebenarnya. Saya tuh udah kontekan sama Mas NDX. Oh oke. NDX AK. NDX AK tuh salah satu emang grup hip hop atau meskipun agak lebih ke dangdut ya kalau NDX AK gitu. Buat yang nggak tahu, NDX AK itu yang nulis lagunya Sayang, Via Valen. Iya. Terus banyak pokoknya. Banyak. Keren. Sempat kemarin kontekan, Mas, kita bikin yuk gitu. Ada, jadi di dalam satu lagu itu saya tuh pengennya kayak konsepnya tuh ketika verse saya atau bagian saya nge-rap itu saya bahasa Sunda. Ketika bagian mereka bahasa Jawa dan si chorusnya bahasa Indonesia. Oh iya. Jadi dicampur gitu. Iya benar. Saya pengen, cuma memang belum sempet kita eksekusi lebih lanjut sih. Materinya udah ada, kemarin udah ngirimin si Mas NDX akanya. Iya. Cuman mungkin ada beberapa hal, apalagi pandemi juga kan kemarin teh. Jadi tadinya mereka juga bilang kalau pembuatan video klipnya pengen di Bandung katanya. Tapi karena mungkin ya balik lagi tadi pandemi dan lain-lain, dan saya juga belum sempat follow up lagi. Jadi agak ke pending nih project-projectnya teh. Gitu. Semoga segera terrealisasi. Seru sih itu. Itu seru sih, saya lagi ngebayangkan gitu. Wah bakal seru. Ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, terus itunya bahasa Indonesia. Wah. Segera deh. Saya sebagai orang asli Jawa itu menunggu karya tersebut karena lintas genre itu selalu pasti ada hal yang berbeda gitu. Bukan hanya tentang musiknya gitu ya teh. Kayak kita ketemu sama orangnya juga. Pasti banyak, kayak saya ketemu sama Anisan, itu meskipun sama-sama orang Sunda gitu, tapi saya kemana musiknya gitu, Anisan kemana gitu. Tapi ketika ketemu tuh benar-benar kayak saya banyak dapat pelajaran dari cerita atau dari prosesnya si Anisan Ports sendiri gitu. Dan banyak musisi-musisi lain, kayak kemarin ketemu sama si Anggi. Oh iya benar. GTF, terus ada ketemu juga sama si Bang Upi, misalkan si Tuan 13, Pak Eben gitu. Jadi wah banyak sekali. Itu sih yang paling penting mah sebenarnya bukan kolaborasinya, tapi silaturahminya. Nah itu karena the power of silaturahmi itu sesuatu yang kadangkala di luar ekspektasi kita. Betul. Nah buat Mang Asep Balon nih, ke depannya ada harapan atau keinginan apa yang pengen dicapai di tahun ini atau di tahun-tahun berikutnya? Kalau harapan personal untuk si Asep Balonnya sendiri, saya tuh ada salah satu target di tahun ini tuh sebenarnya. Tapi sebutinnya nggak nih ya? Sebutin lah, harapan atau keinginan lain adalah membuka topeng. Enggak. Gini lah, sebenarnya mungkin nggak penting ya. Sebenarnya kayak beberapa orang pun yang saya ajak ngobrol tentang ini, ngangon sih gitu, banyak yang gitu. Tapi untuk saya pribadi, harus. Saya tuh punya target pengen dapetin
satu nggak akan sebut ininya labelnya, tapi satu penghargaan lah. Oke. Satu penghargaan nasional dari salah satu pengen dapat awards lah. Oh. Tapi yang cukup besar lah gitu. Ya, itu salah iya, satu target iya. saya, tapi nggak tahu bisa atau enggaknya mah. Masuk di nominasi Nominasi boleh. Music Award gitulah ya. Music Award lah gitu. Oke. Iya, pengen gitu. pengen Tahun ini awal. ya, tahun ini. Oke. Kalau Mudah-mudahan. itu berarti maksudnya harapan apa keinginan ya? Keinginan ya. Keinginan. Target sih lah gitu. Iya. Kalau harapannya Mang Asep sendiri apa? Kalau harapan tuh saya sebenarnya di luar itu ya, yang pasti pengen si teman-teman di SG Entertainment juga kayak saya tuh sering gitu ngobrol, ngehayal lagi teh kayak, dulu nanti mah ya si SG Entertainment kantornya 4 lantai gitu. Iya, baik. Pik mana kayak bagian direktur bagian visual. Jadi nanti bisa membuka lapangan kerja. Terus nanti ada juga SG di Jakarta, di Jawa, di mana gitu. Bener. Gitu salah satu itu kalau secara si SG Entertainment-nya gitu. Tapi terus kalau dari segi musik saya teh pengen salah satu target kita juga pengen lagu berbahasa Sunda itu lebih diapresiasi, lebih diapresiasi lah sama orang-orang. Disupport lah gitu. Ya. Jadi pengen karena balik lagi saya tadi kebanyakan ketika kita ngomongin musik Sunda itu pasti stigmanya tuh hanya pop Sunda. Nggak salah. Ya. Itu emang bagus, emang itu budaya gitu ya, bagus gitu. Cuman kalau saya tuh lebih ke pengen ngasih tahu ke orang-orang bahwa musik Sunda itu bisa kayak mau dibikin apapun tuh bisa gitu. Kayak nanti ada beberapa single saya berbahasa Sunda tapi musiknya trap. Misalkan. Oh, baik. Gitu. Terus bisa loh dibawa kemana-mana juga bisa. Kalau kasarnya mungkin kalau lagu Sunda juga bisa keren loh gitu. Ya. Benar, Jadi pengen pengen lagu Sunda ini bisa lebih kayak premium gitu kayak keren bisa ya, loh. Gitu. Benar-benar. Iya, maksudnya kelasnya sama kayak yang lain-lain gitu. Jadi jangan dipandang sebelah mata karena bahasa daerah gitu. Betul. Karena menurut pengalaman pribadi saya, ya itu tadi ketika kita membawakan lagu bahasa Sunda itu selalu dekatnya sama kayak kampungan gitu sama kayak musik sebutlah musik receh gitu, padahal enggak loh, bisa loh gitu. Iya benar sih, benar. Semoga itulah terbangun ya para netizen plus 62 itu terbangun untuk merubah pandangan kalian tentang sebuah karya gitu. Bagaimanapun ini tuh bisa menjadi hal baik gitu buat teman-teman musisi gitu. Ya kita harus selalu support, jangan jadi mencibir atau membuli. Dan itu satu lagi boleh? Oh, boleh banget. Karena ketika kita ngomongin, karena banyak yang gini teh. Saya pengen kayak lagu Sunda teh bisa lebih besar gitu industrinya gitu ya, skenanya bisa lebih dihargai, bisa lebih diapresiasi. Tapi kadang suka mentok sama orang-orang yang takut gitu. Takut kayak misalkan ketika ada orang yang ngajak saya kolaborasi. Orang itu misalkan sama-sama rap Sunda misalkan. Kalau saya mah ayo dengan senang hati. Karena kalau rumus dan nggak akan mau beakeun rezeki mah gitu. Justru ketika si orang-orang Sunda atau si musisi-musisi Sunda ini bisa nyatu dan industrinya hidup, itu yang untung bukan orang Ukraina, bukan orang Bulgaria. Iya benar. Pasti kita juga gitu. Ketika industrinya jalan, yang diuntungkan ya si pemain-pemainnya gitu, musisi-musisi Sundanya gitu. Kita semua bisa untung. Ibarat pernah bertanya-tanya nggak kalian, kenapa Indomaret sama Alfamart pagi gigir-gigir wae, ibaratnya gitu. Nah, benar. Selalu berdampingan. Apakah mereka rugi? Pasti kan orangnya mikirnya, oh saingan. Tidak, enggak bro. Itu teh strategi marketing. Nah, itu benar. Makanya ya kalau ada satu musisi yang memang lagi membuat karya gitu, kita harus support. Karena kalau misalnya itu barengan, mungkin bisa lebih besar lagi. Lebih besar lagi sebenarnya. Tapi logika orang tuh kadang ketika orang berdekatan, pasti ada yang rugi. Iya benar. Padahal ketika orang berdekatan ini dua misalkan, justru dua-duanya lebih untung. Iya benar. Gitu. Maka dari itu ya, itu mindsetnya coba dirubah lah para netizen itu ya. Karena bagaimanapun kita sebagai masyarakat Indonesia kan harus mendukung musisi Indonesia juga. Kebayang di negara-negara lain tuh musisinya supportnya gede loh dari para fansnya, para masyarakatnya gitu kan.
Maka dari itu dengan apa yang tadi sudah disampaikan Mang Asep Balon, statementnya beliau juga ya, semoga bisa terlaksana dengan baik, Amin. terrealisasi juga dengan baik harapan Amin. dan keinginannya gitu. Amin. Terakhir Mang Asep, Oke. pengen dengar pesan Mang Asep buat teman-teman musisi yang baru ataupun yang sudah ada di genre musiknya masing-masing. Yang baru, yang pasti mah kalau saya ya, tapi ini nggak harus diikutin ya. Tapi kalau menurut saya tuh ketika ngobrolin musik, saya tuh pernah ditanya sama salah satu manajernya Stanley Rolon, pernah ditanya gini, Sep, menghidupi musik atau musik menghidupi? Katanya gitu. Oke. Menghidupi musik atau musik menghidupi, dan pada saat itu saya memilih menghidupi musik. Ah, baik. Karena ketika menghidupi musik secara otomatis menurut saya musiknya akan menghidupi. Iya. Kayak gitu. Iya, benar-benar. Jadi harus total dulu kalau menurut saya mah gitu. Jadi ketika ibaratnya gini, ketika kamu punya mimpi yang besar, ya modal kamu harus besar juga, benar nggak? You take what you give, kalau kata siapa ya lupa lagi. Jadi Nah. kita hanya mendapatkan apa yang kita berikan gitu. Jadi karena banyak orang yang mimpinya tuh gede, tapi usahanya emu. Iya benar. Maunya yang instan. Iya, ya gitu. Jadi benar-benar totalitas itu salah satu hal yang paling menurut saya penting. Kayak banyak orang-orang memandang musisi itu kerjaan yang enak katanya. Enak ya musisi mah, gawena bisa. Kalau harus saya bilang musisi itu kerjanya 24 jam. Karena setiap saat itu mikir kalau saya. Iya. Bangun tidur mikir, nyian lagu naonnya, Iya, konsep video bener klip ya. kumahnya gitu. Bikin konten apa ya gitu. Sosmed kudu ngapost naonnya gitu. Banyak yang dipelajari, kayak saya belajar marketing juga, saya belajar dan lain-lain. 24 jam saya tentang musik gitu selalu. Gitu. 24 jam tentang Iya. musik. Ya enggak 24 jam sih ya. Maksudnya ketika memanfaatkan sebaik-baiknya waktu saya untuk memikirkan apa yang harus saya lakukan ke depannya. Makanya Benar. saya berhenti nge-game. Nah, ya Terus saya gamer sejati teh. Gini, sekarang gini, tadi aku belum selesai ngomong, Oh, iya. potong. 24 jam nonstop buat musik gitu kan. Kebayang kalau 24 jam kan musik semua, kapan asmaranya, kapan nge-game-nya, kapan pikniknya, ya. Tapi ya terbayang posisi Mang Asep Ya. gitu kan untuk melahirkan sebuah karya itu ternyata ya Ya. bukan kaleng-kaleng, memang bener-bener fokus, diperhatikan apa step-stepnya segala Betul. macamnya gitu lah. Ya kita doain semoga apa yang dicita-citain Mang Ya. Asep tercapai di tahun Betul. ini dan Amin. tahun-tahun ke depannya. Amin, amin. Sukses selalu, ditunggu karya-karya terbarunya juga. Siap? Semoga sehat, bahagia, dan cepat segera menikah katanya. Amin. Karena tadi Coba ngobrolin nikah. tadi bener ya. Karena tadi ngobrolin menikah kan. 24 jam kan. Iya tadi bener, makanya. nge-game saya kan berhenti. Tuh kan. Kabogoh teboga. Nah, makanya cek aing kayaknya. Karena ada musik atuh. Nah, musik Kewe lah karya. kayak waktuna gitu. Nah, benar. Kalau Karya. videografer ge can kawin Nah, serunya, itu. Bro. Halo. Pokoknya lakukan dulu apa yang kamu Ya. inginkan, lakukan. Kita nggak tahu di posisi mana nanti Tuhan menitipkan Betul. keberkahan buat Betul, kalian betul. gitu. Sekali lagi terima kasih Mang Asep Sama-sama, Balon Teh. ya, Rahayu juga. sukses selalu. Semoga sukses YouTube channelnya dan kontennya. Ya, jangan lupa follow Instagramnya Mang Asep Balon apa Ya, Mang? di @ Asep Balon Asli, Nah, YouTube channelnya di Asep Balon. Asep Balon, di Ya. subscribe ya, ingat. Subscribe juga nih Diary Ayusi ya. Iya betul, Iya. tuh ya. Jadi semoga video yang tadi sudah kita bikin hari ini, apa yang disampaikan Mang Asep, jadi hal-hal baik, jadi Betul. motivasi, Amin, amin. inspirasi buat kalian semuanya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dadah.